Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hal yang paling hakiki dan paling mendasar di dalam kekristenan kita adalah bahwa yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia bukan sekedar Allah yang maha kuasa, dia bukan hanya sekedar Allah yang bertahta di sorga, tetapi dia juga adalah Allah yang maha kudus. Nah, apa artinya dia Allah yang maha kudus? Yang pertama kita pelajari, karena dia Allah yang maha kudus, berarti dia Allah yang tidak dapat diduakan. Allah yang tidak dapat diduakan. Karena itu jelas di dalam Dasatita, di dalam 10 hukum, di dalam Ten Commandment, jelas jangan ada Allah lain di hadapanku. Dia tidak dapat disetarakan, dia tidak dapat disamakan dengan Allah yang bagaimanapun, Allah yang seperti apapun, karena dia Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ada di dalam kebenaran dan kuasanya. Haleluya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Allah yang kudus, apa artinya? Dia Allah yang membenci segala bentuk perzinahan. Karena Alkitab berkata semua dosa dikerjakan di luar tubuh, tetapi dosa perzinahan dikerjakan di dalam tubuh. Nah, ini bukan berarti bahwa Allah mengiyakan dosa yang lain. Allah tegas terhadap dosa. Alkitab berkata jika mata kanan kamu menyesatkan, cungkillah. Berarti Allah itu tegas dalam dosa, tetapi dia sangat membenci perzinahan. Kenapa? Karena perzinahan itu menghancurkan tubuh kita yang adalah bait Allah, yang adalah rumah dari Roh Kudus yang sejati. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kalau kita menyadari dia Allah yang maha kudus, apa artinya? Dia Allah yang menghargai kebenaran dan kesucian di atas segala-galanya. Betul dia senang melihat kita melayani, betul dia senang melihat kita berkorban bagi dia. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia menghargai kebenaran dan kesucian di atas segala-galanya. Artinya saudara boleh melayani Tuhan, tetapi jika hidupmu tidak benar, hidupmu tidak suci, tidak ada artinya sama sekali. Engkau boleh saja mengorbankan apa saja yang kau punya untuk Tuhan dan pekerjaannya, tetapi jika hidup kita sendiri tidak benar dan tidak suci, maka tidak ada artinya sama sekali. Dan yang keempat, apa artinya? Allah kita adalah Allah yang kudus. Yang keempat saya pelajari, berarti Allah kita adalah Allah yang senantiasa mau memurnikan kita. Bukan sekedar dia mau memberkati kita, tetapi dia mau memurnikan kita, sehingga kita dijadikannya sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat celah di hadapannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang melanggar kekudusan. Karena dia Allah yang kudus, biarlah kita senantiasa berjalan dalam kekudusan dan kemuliaan namanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang melanggar kekudusan, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 20, Yeskiel pasal 20 ayatnya yang ke-39. Yeskiel pasal 20 ayat yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Yeskiel pasal yang ke-20 ayat 39 sampai 44. Hai kamu kaum Israel,
Beginilah firman Tuhan Allah, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku. Perhatikan kalimat ini, tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan, seperti kepada persembahan yang harum. Aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Nah, ayat-ayat bacaan ini menggambarkan betapa umat Tuhan telah bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan memang menghukum, Tuhan memang menegur, Tuhan memang menghajar. Tetapi Alkitab berkata, aku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu. Meskipun umatnya telah melanggar kekudusan Tuhan, Tuhan memang beracara, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk mereka kembali, bahkan untuk memperbaiki sehingga mereka dapat berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Nah, apa akibatnya jika kita melanggar kekudusan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mau kita melanggar kekudusan Tuhan? Yang pertama, karena kita akan menjadi alat permainan iblis. Saudaraku, kalau kita melanggar kekudusan nama Tuhan, bukan berarti Allah tersinggung, bukan berarti kekudusan Tuhan menjadi berkurang, tidak. Tetapi kenapa Allah serius dengan hal ini? Karena jika kita melanggar kekudusan Tuhan, maka kita menjadi alat permainan iblis. Bukankah kekudusan itu adalah benteng yang kuat buat setiap kita? Artinya selama kita berjalan dalam kekudusan, selama kita hidup dalam kekudusan Allah, dan selama kita menghargai kekudusan Allah, maka apa yang terjadi? Kekudusan itu menjadi benteng dalam hidup kita. Saudaraku, setan gak peduli dengan orang-orang yang khotbahnya hebat, setan gak peduli dengan orang-orang yang menyembahnya hebat, setan gak peduli dengan orang yang doanya hebat. Saudara, engkau boleh berkhotbah dengan hebat, engkau boleh punya karunia hebat, engkau boleh menyembah dengan hebat, engkau boleh berdoa dengan hebat, tetapi jika engkau tidak hidup dalam kekudusan, maka engkau menjadi alat permainan iblis. Yang dikhawatirkan hari-hari ini di ladang-ladang pelayanan, orang sedang memikirkan bagaimana saya berkhotbah lebih baik, bagaimana saya main musik lebih baik, bagaimana saya menyembah Tuhan lebih baik, bagaimana saya berdoa dengan lebih hebat. Semuanya tidak salah, semuanya itu bagian bagaimana kita bertanggung jawab untuk meningkatkan diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kita. Tetapi jangan lupa dasar dari pelayanan itu sendiri. Dasar fondasi yang kokoh dalam setiap pelayanan adalah kekudusan. Karena orang-orang yang berkhotbah dengan hebat, orang-orang yang berdoa dengan hebat, orang yang punya karunia hebat, orang yang bisa menyembah dengan hebat, tetapi tanpa kekudusan, yang terjadi kita hanya menjadi alat permainan iblis. Iblis akan mudah menggoncangkan kita dan akhirnya menjerumuskan dan menjatuhkan kita. Jadi apa akibatnya jika kita melanggar kekudusan Tuhan? Yang pertama, kita menjadi alat permainan iblis. Yang kedua, apa akibatnya jika kita melanggar kekudusan Tuhan? Maka kita berada di bawah hukuman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kata lain. Orang yang melanggar kekudusan Tuhan pasti berada di bawah hukuman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan. Dia Allah yang mulia, dia Allah yang kudus, tetapi sekaligus dia Allah yang tegas terhadap umatnya. Yang ketiga, apa akibatnya jika kita melanggar kekudusan Tuhan? Bukan hanya kita menjadi alat permainan iblis, bukan hanya kita berada di bawah hukuman Tuhan, tetapi yang ketiga juga kita akan kehilangan damai dan sukacita. Bukankah damai dan
dan sukacita kita justru kita dapatkan ketika kita berjalan dalam kekudusan. Orang-orang yang berjalan dalam kekudusan hidupnya nikmat, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya tentram. Tetapi orang-orang yang hidup dalam dosa selalu dikejar rasa bersalah, selalu dikejar-kejar akibat dosanya. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat setiap pendengar yang diberkati Tuhan dan dikasih Tuhan sekalian. Sebagai hamba Allah saya mau tegaskan sekali lagi, mari kita hargai kekudusan Tuhan sehingga kita berjalan dalam kekudusan, sehingga damai, sejahtera, sukacita melimpah senantiasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari apa akibatnya jika kita melanggar kekudusan Tuhan. Maka kita akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, orang yang berjalan kekudusan pasti diberkati. Tetapi sebaliknya, orang yang melanggar kekudusan Tuhan, yang dia lihat hanya kesusahan dan air mata. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Artinya waktu kita berjalan dalam kekudusan, kita memandang Allah. Tapi bukan hanya kita dapat memandang Allah, kita dapat merasakan kasih setianya. Dan bukan hanya sampai di sana, kita juga akan menikmati segala berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap yang sakit, yang berbeban berat, bahkan yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu untuk berjalan dalam kekudusan dari Tuhan. Karena mungkin hari-hari ini kami sudah mulai jauh dan mundur dari Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami menghargai kekudusan Tuhan dan berjalan dalam kekudusan, sehingga kami melihat segala kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.